putaran baku itu sama. Sehingga nilai logaritmanya itu jadi banyak sekali tak berhingga. Jadi itu ya, sudut theta itu kalau bicara bilangan kompleks, sudutnya banyak sekali jumlahnya tak berhingga. Sehingga ketika nuliskan untuk membedakan itu yang bagian realnya ini ln r plus ln ei theta. Ln r-nya itu ditulis dengan huruf L-nya besar ya. Logaritma natural tapi tulisannya L-nya besar. Itu ada artinya. Untuk membedakan tadi bahwa sudut theta-nya itu jumlahnya banyak sekali. Nah, ln dari nilai besarnya bilangan kompleks ini nilai disebut nilai utama atau prinsipal. Jadi nilai prinsipal dari ln z. Nah, maksudnya apa? Nilai ln r nanti kalau tidak diberi tanda L besar, nanti Anda hitung lagi ini sudutnya juga semuanya dihitung lagi. Jadi nanti dicontoh jelas ya. Misalkan Anda menulis L kecil n angka 1. Walaupun angka 1 itu real, tapi itu bisa diartikan bilangan kompleks. 1 plus 0i, sehingga sudutnya tidak hanya 1. Sudutnya banyak. Tapi kalau Anda nulisnya L besar n, ini L-nya huruf besar dari 1, berarti tadi sudah ditetapkan. L besar N dari 1 itu adalah nilai prinsipalnya, nilai utama. Jadi untuk sudut theta yang terbatas hanya 0 sampai 2pi. Jadi itu maksudnya ya. Jadi dengan ketentuan Ln ini dengan L besar ini adalah nilai utama atau nilai prinsipal dari Lnz. Nanti akan saya jelaskan di contoh ya. Silakan lanjut Mas Rofi'i. Nah ini catatannya yang tadi ya. Karena theta memiliki nilai tak berhingga, yaitu kelipatan dari 2pi. Jadi contohnya tadi kalau sudutnya 45 derajat, berarti 45 plus minus n kali 2pi. Nah n-nya itu banyak sekali, makanya jumlahnya tak berhingga. Nah, karena banyaknya nilai logaritma dari bilangan kompleks, dan jumlahnya tak berhingga, maka digunakan ini. Berarti L besar M tadi untuk menyatakan nilai theta-nya itu dikhususkan theta 0 sampai 2pi gitu. Jadi ketika mengambil nilai Ln kecil r terus ditulis Ln besar itu untuk sudut yang theta antara 0 sampai 2pi. Gitu ya. Nah, sudut yang theta yang lain itu diwakili oleh yang I, E, 2 theta tadi. Jadi itu ya. Nanti contohnya ini kelihatan. Oke, lanjut Mas Rofi. Nah, contohnya ini. Tentukan nilai Ln min 1 ya. Di sini nulisnya L kecil loh ya. L kecil N. Kalau nulisnya ini L besar N, Anda langsung hanya melihat sudutnya itu antara 0 sampai 2pi. Tapi karena ini nulisnya L kecil n, maka sudut-sudut yang lain itu harus dihitung. Karena min 1 di sini ya dianggap sebagai bilangan kompleks yang tidak lain min 1 plus 0i. Itu ya bedanya. Tapi kalau nanti nulisnya carilah L besar n dari min 1, nah itu lain. Ya, lain. Jadi Anda hanya terbatas untuk sudut theta mulai 0 sampai 2pi. Oke ya, ini jawabnya. Z-nya min 1. Min 1 itu kan bilangan kompleks tadi sudah saya sebut, yaitu min 1 plus 0i. Sehingga besarnya bilangan kompleks, ya ini toh, besarnya 1, yaitu akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat. 1. Nah, sudut tetanya ini kalau ada gambar itu di bidang kompleks itu kan di garis X tapi minus 1 ya kan, jadi gambar ya betul itu seperti gambar Mas Rofi itu. Jadi posisinya di titik itu adalah di sumbu X tapi nilainya min 1. Kalau itu Anda buat sudut mulai dari sumbu positif meluncur ke sana kan
sebesar pi. Itu kan? Itu kalau Anda lewat atas, ya kan? Kalau lewat bawah namanya kan min pi. Nah, itu ini min pi. Gitu ya. Jadi di sudutnya itu bisa min pi, bisa pi, gitu kan? Terus bisa pi tambah 2 pi atau 3 pi. Gitu kan? Atau sebesar pi ditambah 4 pi. Begitu. Makanya tadi saya sebut, dan itu terus titik-titik kan. Jumlah sudutnya tak berhingga banyak. Sehingga nilai logaritmanya itu juga banyak sekali. Itu ya. Nah, jadi sehingga kalau Anda nulis lengkap logaritmanya dari min 1, ingat L kecil loh ini ya. Logaritma natural tapi L-nya huruf kecil. Itu nilainya ln1 tapi L-nya huruf besar. Oke. Plus ini kan I kali sudutnya. Kan gitu. Kalau mencari bilangan kompleks dari Z yaitu logaritma dari besarnya ditambah I kali sudutnya. Ini dari teori sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Sehingga nilai logaritma dari min 1 tidak lain ln besar 1 ditambah I kali semua sudutnya. Jadi sudutnya pi tambah minus 2np. Itu ya. Jadi tadi kenapa harus ditulis huruf besar lagi, yang artinya nilai prinsipalnya dari lnz. Paham ya ini? Jadi itu ya. Jadi menulis huruf besar itu ada maksudnya ya. Karena ini tidak semata-mata Anda menulis logaritma dari bilangan real. Oke, lanjut contoh berikutnya, Mas. Nah, misalkan ini, tentukan nilai lnz 1 plus I. Seperti biasanya caranya, Anda harus cari dulu I-nya, R-nya. Setelah R-nya ketemu, tuliskan semua sudut yang ada. R-nya dulu. Ini titiknya kan sepanjang sumbu X 1, sepanjang sumbu Y adalah 1. Ya, seperti gambar ini kan. Berarti sudutnya ini berapa? 45 derajat. Atau pi per 4. Tapi sudutnya tidak itu saja. Ditambah kelipatan bulat dari 2pi. Nah, ini semua sudutnya ini memenuhi titik Z sama dengan 1 plus I. Baik itu yang plus maupun yang minus. Gitu ya. Jadi semua sudutnya lengkap itu. Sehingga logaritmanya berapa? Ya tadi logaritma huruf besar dari R, R-nya tadi ketemu akar 2 ya. Oke. Ditambah I kali sudutnya. Sudutnya tadi kan sudah saya sebutkan di atas. Itu ya. Pi per 4 plus, itu minusnya kok hilang ya. Minusnya hilang itu. Pi per 4 plus minus 2NP. Oke. Nah, kalau dihitung logaritma dari akar 2 itu 0,347. Nah, ini kan langsung ketemu bagian ini realnya. Plus I kali sudutnya. Nah, sudutnya tetap ditulis seperti itu ya. Pi per 4 plus minus 2N. Oke, saya kira jelas ya. Oke, lanjut. Mungkin aja contoh berikutnya. Nah, ini soal latihan. Anda coba ya. Tentukan nilai dari masing-masing berikut ini dalam bentuk X plus IY. Jadi yang Anda dapat nanti harus bentuknya penulisan dalam bentuk X plus IY. Nilai logaritma dari minus I. Jawabannya ini ya. Min I pi per 2 atau I 3 pi per 2. Kuncinya, Anda coba dulu. Kemudian nilai logaritma dari 1 min I per akar 2. Ya, caranya itu tadi. Anda cari besarnya bilangan kompleks itu, kemudian Anda cari ininya, sudutnya, semua sudut yang mungkin. Ini kunci jawabannya, min I per pi per 4 atau I 7 pi per 4. Ini soal nomor 2. Oke, mungkin lanjutnya.
Nah, ini nilai I pangkat LNI. Nah, ini LNI-nya ada di pangkat. Nah, kuncinya ini ya. E min I kuadrat per 4. Terus nilai dari 2 pangkat I. Kunci jawabannya kosinus dari logaritma prinsipal ya. Logaritma prinsipal 2 plus I sinus logaritma prinsipal 2. Atau dihitung numerik berarti 0,769 plus 0,639i. Oke. Nomor 5, nilai dari 2i pangkat 1 plus i. Nah, itu kunci jawabannya. Oke, masih ada nomor berikutnya. Nomor 6. Min 1 pangkat sinus i. Nah, ini sinus i posisinya di pangkat. Jawabannya E pangkat min pi sinus hiperbolikus 1. Oke, nomor 7. Sinus dari I logaritma 1 min I dibagi 1 plus I. Kunci jawabannya 1. Kemudian nomor 8, nilai dari 1 min akar 2I pangkat I. Kunci jawabannya E pangkat pi per 2 atau 4,81. Oke, ini melanjutkan kemarin yang terputus. Nah, sebelum pindah ke slide berikutnya, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada tadi yang kurang jelas, karena agak terlalu cepat tadi. Silahkan. Biasanya Mas Yoga, Mas Rofi itu, atau sudah cukup jelas. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Agak keras ya suaranya. Baik. Ini siapa Makasih. namanya? Saya Devi, Pak. Devi. Devi. Agak keras ya? Agak keras. Ya, silahkan. Apakah sudah terdengar, Pak? Nggak begitu dengar ya? Bentar, Pak. Halo? Halo? Halo Pak, apakah sudah terdengar Pak? Oh, iya, iya. Siapa namanya tadi? Saya Devi Pak, izin Oh, bertanya. Devi. Ya, silahkan, silahkan. Mengenai LN yang besar sama LN yang kecil itu kapan ya Pak? Oke. Kalau menggunakan LN besar kapan? Kalau menggunakan LN kecil kapan gitu Pak? Mas Rofi kembali ini ya. Ini misalkan ya. Yang ini B bilangan B itu sama dengan LNZ. Oke ya. Terus di kuliah sebelumnya Anda kan sudah saya jelaskan, kalau menulis bilangan kompleks Z, salah satu cara penulisannya itu ditulis besarnya kali E pangkat I theta. Oke ya. Logaritma dari Z tadi bisa ditulis logaritma dari R E pangkat I theta. Terus ini ada 2 perkalian antara R besarnya bilangan kompleks dan E pangkat I theta. Logaritma perkalian itu sama dengan jumlah dari logaritma masing-masing. Jadi ini masih menulis dari rumus di atasnya itu. Jadi ln kecil dari REI theta itu kalau ditulis dengan tadi perkalian 2 buah nilai diambil logaritmanya kan jumlah dari masing-masing tadi ya. Jadi ln dari R ditambah ln dari EI theta. Cuman di sini Anda nulisnya ln dari R itu huruf besar. Dalam arti itu nilai prinsipalnya. Nilai prinsipalnya itu hanya untuk catatan pengingat. Bahwa ketika mencari nilai LNR itu, sudutnya nggak usah semuanya dihitung. Jadi hanya menghitung sudut yang ada di antara 0 sampai 2pi. Jadi kalau ln
R saja, berarti sudutnya kan 0 berarti. Betul kan? Jadi itu. Jadi tadi ln R tadi karena sudutnya 0, antara 0 sampai 2pi kan. 0 berarti nilai ln R ya nilai logaritma dari bilangan biasa itu. Seperti Anda pakai kalkulator biasa. Itu tadi hanya catatan saja bahwa ketika mencari nilai L besar R itu bahwa sudutnya itu hanya dihitung satu saja, atau Anda mencari nilai logaritma dari bilangan itu saja tanpa memedulikan sudutnya, karena sudutnya sudah tercantum di yang belakang ini. Itu paham ya? Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Oke, silakan ada yang lain. Kalau sudah cukup jelas, mungkin Mas Rofi bisa pindah ke slide yang terbaru. Pak Puji, permisi, saya izin Iya, bertanya. ya, silakan ada yang bertanya ini. Siapa ini? Saya Dwi Putri, Pak. Putri. Ya, Ya, silakan, silakan. untuk yang menentukan kemungkinan sudutnya itu gimana ya, Pak? Saya masih bingung. Masih bingung. Oke, Mas Rofi, tolong ditampilkan gambar yang tadi ya. Contoh sampai bantu gambar tadi. Oke, ini ya, misalkan ini aja. Misalkan ini ya, tentukan nilai ln dari min 1. Paham ya? Min 1, meskipun ini nampaknya bilangan real, tapi karena konteks pembahasan kita ini bilangan kompleks, itu Anda harus artikan sebagai bilangan kompleks yang nilainya min 1 plus 0i. Gitu kan? Nah, bilangan kompleks min 1 plus 0i itu kalau digambar di dalam bidang kompleks, itu sepanjang sumbu X itu koordinatnya min 1. Ya kan? Sepanjang sumbu Y koordinatnya 0. Kan gitu toh? Berarti titiknya ya seperti yang ditulis oleh Mas Rofi. Gitu ya. Nah, titik di situ itu sudutnya berapa? Nah, kalau digambar dari sini, sudutnya kan itu 180 derajat. Ya kan? 180 derajat itu tidak lain pi. Ketika membuat sudut, bisa saja kan saya lewat bawah. Sudut itu saya ukur lewat bawah. Tapi karena lewat bawah itu besarnya kan min pi. Ya kan? Min 180 derajat. Itu sama saja artinya dengan plus pi tadi. Oke. Jadi sudutnya tidak lain min pi plus pi. Apa itu saja? Tidak. Nanti itu ketika Anda buat sudut itu ditambah satu putaran. Itu juga berlaku. Misalkan berapa sudutnya? Pi tadi ditambah 2pi. Satu putaran kan? Kan tetap titiknya itu. Terus, atau pi ditambah 2pi kali 2. Boleh juga. Pokoknya kelipatan dari satu putaran penuh. Jadi makanya sudutnya kan banyak sekali. Cara menentukan sudut tadi makanya ditulis ini. Sudutnya adalah sudut pi tadi plus minus 2np. Paham? Putri, paham? Iya, Bapak, sudah paham. Ya, jelas Sudah ya? paham, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Oke, jelas ya? Izin Oke, bertanya, kalau Pak. jelas. Ada yang tanya? Saya, Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Rofi, Pak. Rofi. Agak jelas, Mas Rofi. Sudah jelas suara saya, Pak? Iya, iya, coba. Izin bertanya, Pak. Kan ini untuk misalkan ada soal yang bentuknya itu, misalkan kayak yang soal contoh satu ini kan, ln-nya pakai L kecil, Pak. Nah, itu kan ditulisnya itu nanti dalam pi plus minus, maksudnya dalam plus minus 2np, Pak. Nah, misalkan ada soal tentukan nilainya, anggap misalkan ini, Pak.
Misalkan len tapi dalam huruf besar, Pak. Nah, itu apakah dapat langsung kita simpulkan bahwa ini mencari untuk batas pi itu L-nya besar atau kecil ini? yang L besar, Pak. L L besar, besar. Pak. Kalau L besar sudah Anda seperti ngitung pakai kalkulator biasa, ln-1 tadi. Berarti ini untuk batasnya soalnya dapat gini, dipastikan langsung ln gitu. besar dari 1. Enggak ada kan? Nanti -1, ya Anda artikan bilangan kompleks dulu. Jadi ini hurufnya jangan L besar. Jadi secara umum soalnya pasti logaritma natural secara umum. Ya, soalnya jangan soal sejak awal jangan L besar. Jadi pasti selalu ln kecil. Nah, nanti di sana akan muncul nilai prinsipal. Itu ya. Dari contoh tadi nggak ada kan yang soalnya pakai L besar. Oh. Berarti untuk soal itu dapat dipastikan selalu len pakai L kecil ya, Pak? Iya, ya soalnya selalu L kecil. Kalau nanti Anda L besar N, nah nanti kan dari kesepakatannya kan ini. Besarnya dari bilangan kompleks. Jadi posisinya yang di depan ini, ln besar 1 ini, 1 itu kan besarnya bilangan kompleks. Kalau besarnya bilangan kompleks kan tidak ada minus. Jadi semuanya positif kan. Nah, soal yang sampai contohkan tadi kan L besar N tapi -1. Kan nggak konsisten kan. Kita tadi sepakat menyatakan nilai yang prinsipal tadi untuk sudut antara theta dan 2pi. Dan itu pun besarnya. Jadi jangan minus. Kalau nanti tetap minus, itu -1 itu tetap harus dipandang sebagai bilangan kompleks. Dan kalau yang ditanyakan tadi, misalkan L, kalau Anda misalkan L besar N -1, ya berarti yang itu tadi, ln1 inilah, itu aja. Dan nilainya tadi kan 0. Itu aja, kalau memang terpaksa soalnya, mungkin untuk melihat pemahaman Anda tentang arti huruf L besar tadi, bisa saja mungkin. Hitung L besar N-1 itu Anda artikan. Berarti Anda diminta mencari nilai prinsipalnya. Gitu ya, Mas Rofi? Iya, Pak. Oke. Oke, silakan ada yang lain. Kalau nggak ada, mungkin ini bisa ditutup, pindah ke slide yang terbaru. Yang nanti kita dapatkan sedapatnya lah. Kalau nanti terputus ya kita lanjutkan di kuliah berikutnya. Oke, kita lanjutkan ini. Jadi lebih meningkat lagi. Yaitu bicara akar bilangan kompleks, bidang kompleks, dan representasi grafik persamaan bilangan kompleks. Oke. Ngajarnya biar waktunya efisien ya. Kita lihat yang urgen-urgen dulu, terus nanti kembali ke contoh-contoh soal ya. Nanti terus kita ulas lagi mana yang kelewat gitu. Oke, kita lihat sekilas dari slide pertama, Mas. Oke, kita mau bicara akar bilangan kompleks ya. Akar bilangan kompleks. Terus contohnya, kalau nulisnya kan begini, nulis akar itu. Misalkan akar 2, berarti nulisnya kan 2,5 kan kalau bilangan real. Akar 7, berarti kan 7,5. Kalau akar dari Z, berarti Z pangkat setengah. Kalau akar pangkat N dari Z, berarti nulisnya kan Z pangkat 1/N. Jadi ngitungnya nggak sulit. Rumusnya cuma gini aja. Berarti Z-nya tadi ditulis dalam bentuk eksponen, yaitu besarnya kali E pangkat I theta. Ya, ditulis seperti itu Z-nya. Terus pangkat 1/N. Nah, Anda tinggal kali ini, pangkatnya masing-masing dipangkatkan yang di tanda luar kurung kan. Kita punya R pangkat 1/N, kemudian E pangkat ini, I theta, ini kan. I theta. Pangkat N ya itu. I theta per N. Ini ketutup ini ya. Saya pindahnya. Di slide saya tidak kelihatan. Oke. Ini saya pindahnya.
Oke, terus itu kalau ditulis kan jadi ini kan akar pangkat N dari R, kemudian pangkat I theta per N tadi ditulis ini cos theta per N plus I sin theta per N. Mirip rumus de Moivre kan. Kalau de Moivre N-nya nyisip aja, kalau ini yang nyisip kan per N. Oke, jadi itulah. Itu ya. Contoh soalnya gampang ini. Anda suruh mencari akar pangkat 5 dari min 1 min I. Gampang. Itu bilangan kompleksnya Anda tulis dalam bentuk eksponen, terus dipangkatkan. Oke, coba lihat aja Mas jawabnya. Oke, atau nanti kita lewati, kita lihat teorinya dulu. Ini kita lewati Mas, nanti balik lagi. Coba teori berikutnya aja apa? Nah, pengertian bidang kompleks. Ya, bidang kompleks adalah, ini sudah saya jelaskan di awal dulu. Jadi untuk menampung semua titik-titik dari variabel bilangan kompleks Z, itu kita pakai bidang kompleks, yaitu bidang X, Y, yang digunakan untuk mengeplot semua titik-titik dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Nah, ada berbagai cara pemberian label titik pada bidang kompleks. Mungkin dengan 5 cara. Itu contohnya ini gambar ini ya. Kita punya titik, itu ini. Titik yang mewakili bilangan kompleks, yaitu besarnya bilangan kompleks itu 2, ke sudutnya pi per 3. Titiknya namanya titik A. Jadi untuk menyatakan bilangan kompleks ini bisa melalui 5 label cara pemberiannya, namanya. Itu kalau Anda lihat yang paling atas, Anda cukup menuliskan koordinatnya titik. 1, akar 3. Oke. Kemudian 1 plus I akar 3. Oke. Terus 2, pi per 3. Seperti koordinat, tapi yang ditulis adalah ini, besarnya sama sudutnya. Jadi seolah ini menuliskannya dengan koordinat polar kan, besar dan sudut. Kalau yang paling atas tadi menuliskan dengan koordinat kartesian, nilai X-nya dan nilai Y-nya. Itu boleh menulis seperti itu. Atau Anda menulisnya ini, seperti biasanya ya, 2 cosinus pi per 3 plus I sin pi per 3. Seperti biasanya itu ya, R cos theta plus I sin theta. Kemudian Anda tulis besarnya kali eksponen sudutnya. Jadi ada 5 cara untuk memberi label suatu bilangan kompleks pada bidang kompleks. Ini catatan aja. Tadi kok ada angka akar 3 dari mana? Ini kan bagian depan dari sudut pi per 3 kan R sin theta. R-nya 2, sin pi per 4, akar 3. Yang X-nya R cos theta. Jadi 2 cos pi per 3, yaitu 1. Sehingga titik tadi ditulis dalam koordinat. Oke, teruskan Mas. Contoh nanti lewat aja. Oke, mungkin ada lagi terusnya apa? Oh, ini nanti menggambarkan konjugasi kompleksnya. Terus, Mas. Nah, ini persamaan bilangan kompleks. Oke ya, ini penting sekali juga. Nanti di soal-soalnya banyak yang ini, seperti ini. Dalam bekerja dengan persamaan yang melibatkan bilangan kompleks, kita harus selalu ingat bahwa bilangan kompleks merupakan pasangan bilangan real. Yang X dan Y tadi. Nah, itu yang kita pegang pertama. Jadi, walaupun tadi bentuknya persamaan yang sangat kompleks, tapi kalau Anda sederhanakan, dia akan ketemu pasangan dari bilangan real, bagian real, dan bagian imajiner.
Ini terus pakai statement yang di bawah ini. Dua bilangan kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika. Dua ya, dua syarat ini. Jika dan hanya jika. Kalau bagian realnya sama dan bagian imajinernya sama, ya pasti kan. Jadi bagian realnya di kedua persamaan tadi harus sama. Bagian imajinernya harus sama. Oke. Jadi statement yang terakhir nanti digunakan untuk menyelesaikan soal ya. Oke, mungkin teorinya masih ada, Mas. Persamaan representasi grafik, persamaan bilangan kompleks. Dengan menggunakan representasi grafik dari bilangan kompleks, ya, yaitu titiknya X, Y kan, dalam bidang kompleks dapat memberikan arti geometris suatu persamaan yang mengandung bilangan kompleks. Jadi, kalau nanti Anda menggambarkan ini, titik-titik bilangan kompleks itu dalam bidang X, Y tadi, nanti Anda akan dapat representasi grafik secara geometris yang digambarkan oleh persamaan tadi. Nanti kita lihat ilustrasinya, Mas ini. Yang ini saya bahas dulu aja biar jelas. Oke. Misalkan ini ilustrasinya ya. Misalkan Anda suruh menggambar ini, gambarkan secara geometris untuk bilangan kompleks harga mutlak Z sama dengan 2. Ini tertutup, saya gesernya dulu. Oke, ini ya. Jadi kita suruh menggambarkan secara geometris dari ini. Harga mutlak Z sama dengan 2. Kita tulis saja ini karena ilustrasi, saya tulis satu persatu. Harga mutlak Z sama dengan 2 itu kalau ditulis lain kan harga mutlak dari X plus IY sama dengan 2. Gitu kan? Nah, harga mutlak dari X plus IY itu artinya kan besarnya bilangan kompleks. Gitu kan? Nah, besarnya bilangan kompleks berapa? Akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat sama dengan 2. Ini kan salah satu contoh juga, ini kan persamaan bilangan kompleks. Ya kan? Ini contoh bilangan kompleks. Persamaan bilangan kompleks, terus kita mau gambarkan representasi grafiknya. Oke, berarti ini kalau tanda akarnya saya hilangkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Anda kenal kan ini merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 2. Titik pusatnya lingkarannya di 0,0. Jadi gambar lingkaran sebelah kanan itu merupakan gambaran geometris dari persamaan bilangan kompleks harga mutlak Z sama dengan 2. Ya kan? Jadi bilangan kompleks, persamaan bilangan kompleks Z sama dengan 2, harga mutlak Z sama 2. Kalau Anda gambarkan secara geometris, maka akan dapatkan representasi grafiknya. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Oke ya. Berikutnya, Mas. Apa ini? Oh, Yang teori sudah habis, Pak. Ya, sudah habis. Kembali ke depan. Kembali ke depan yang tadi kita lewati ya. Oke, ini sudah. Ini tadi ya kita ulas lah ya. Nah, tadi sudah saya sebut. Langkah pertama harus tulis dalam bentuk polarnya dulu. Dalam bentuk polarnya kan. Tadi dalam bentuk X plus Y adalah ini. Min 1 plus I. Kalau ditulis dalam bentuk polar, berarti Anda harus nyari besarnya. Besarnya akar 2 kan. Yaitu akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Atau akar dari min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Atau akar 2. Sudutnya, nah ini seperti yang ditanyakan tadi. Cara menentukan sudut gimana? Kalau Anda masih sulit, gambar aja di kertas gurah. Sudutnya Anda gambar di titik yang sepanjang sumbu X adalah min 1, sepanjang sumbu Y adalah
min 1. Oke kan? Berarti sudutnya itu berapa tadi? Dibantu ini oleh Mas Rofi'i gambarnya. Oke. Gambar sepanjang sumbu X min 1. Oke, di situ min 1, sepanjang sumbu min 1. Oke. Terus kalau sudutnya ini dimulai dari sumbu X positif kan? Sudutnya itu kan? Itu berapa besarnya? 5pi/4. Itu kan? 5pi/4 itu berapa? 2pi ditambah pi/4 ya. Itu. Nah, sudutnya berarti 5pi/4. Jadi tadi ditulis dalam bentuk polarnya adalah akar 2 sudut 5pi/4. Kemarin ketika kuliah nulisnya singkat ini boleh kan? Mau ditulis akar 2 pangkat I 5pi/4 boleh. Mau ditulis besarnya sudutnya boleh. Ya kan? Jadi ini penulisan secara polarnya bisa seperti itu. Oke, jadi tadi kalau dihitung berarti kan gini, akar pangkat 5 dari bentuk polarnya akar 2 I 5pi/4. Oke. Terus di sini akar pangkat 5 dari akar 2 berarti akar pangkat 10 dari 2. Iya kan? Ini kan yang akar 2 itu kan 2 pangkat setengah, yang akar pangkat 5 itu kan nanti 2 pangkat 1/5. 2 pangkat setengah kali 2 pangkat 1/5 kan 2 pangkat 1/10 atau akar 10 dari 2. Terus yang belakang pangkat I, nah, pangkatnya 5pi/4 terus dibagi 5. Iya kan? Jadi pangkatnya tinggal ngalikan. Paham ya ini? Jadi oke, begitu ditulis dalam bentuk polar sudah gampang. Lanjut Mas Rofi. Nah, ini tadi kan tadi sudutnya bisa n kali kan. Ini nah n-nya bisa Anda pasang 0, 1. Nah, sudut itu kan kelipatan tadi ya. Jadi kalau Anda pasang n-nya 0, maka nilainya ini. Akar 10 pangkat I 5pi/20 ketemu. Kalau n-nya 1, nah diganti. Berarti n-nya dimasukkan 1, gitu kan? Dapat nilai. Terus n-nya 2, n-nya 3, terus Mas. Oke. Jadi n-nya ini dimasukkan semua. N-nya 0 memenuhi, n-nya 1 memenuhi, n-nya 2. Terus nanti semua n yang mungkin jadi akarnya berapa? Banyak sekali. Ya, nilai logaritma tadi banyak sekali. Ini akarnya juga banyak sekali. Oke, silahkan Mas. N-nya, nah n-nya 2, n-nya 3. Terus lagi n-nya 4. Nah, n-nya 0 sampai 4. Berarti akarnya tadi kan yang soalnya akar pangkat 5 dari Z. Berarti jumlah akarnya kan 5. Kan gitu. 5 itu mana? Mulai n-nya 0 sampai n-nya 4. Jadi Anda punya jawaban, oh akar dari bilangan kompleks yang dicari tadi ada 5 nilai. Nilai yang terakhir ini akar 10 dari 2 kosinus 333 derajat plus isin 333 derajat. Nah, ini ada soal ya nomor 1. Ini langsung aja mumpung ini. Tunjukkan bahwa jumlah dari ketiga akar pangkat 3 dari 8 adalah 0. Kalau Anda berpikiran masih bilangan real biasa, loh ini kok aneh. Akar pangkat 3 dari 8, ya mestinya kan akar 8 pakai kalkulator kan hanya 1 nilai. Tapi ini kok disuruh jumlahkan dan hasilnya 0. Itu kalau Anda berpikiran bilangan real, tapi ini kan bilangan kompleks.
Jadi angka 8 ini dalam arti 8 plus I kali 0. Sehingga nanti ketika dicari akar pangkat 3, berarti ada 3 nilai. Ada nilai kan, nilai akarnya ada 3. Nah, dari ketiga itu Anda suruh jumlahkan dan nanti hasilnya akan 0. Nah, nanti ini dicoba ya soalnya. Terus Mas, ada lagi? Oh, tadi sudah ya. Oke, nah ini contoh soal 2. Ini contoh soal 2. Oke, contoh soal 2 enggak apa-apa ini. Oh, ini contoh soal 2 suruh menggambarkan di dalam bidang kompleks. Nah, kan tadi sudah saya sebut akar pangkat 5, jadi nanti ada 5 nilai. Jadi kalau Anda suruh menghitung akar pangkat 5 dari min 1 min I, maka akan ada 5 nilai akar. Yaitu nanti Anda masukkan nilai N-nya 0 sampai N-nya 4. Tadi sudah dijawab di atas tadi kan. Terus dari yang Anda peroleh ini disuruh menggambarkan di dalam bidang kompleks. Gambarnya kan gampang kan? Besarnya sudah tahu, sudutnya sudah tahu. Nah, kita lihat gambarnya untuk menggambarkan akar dari bilangan kompleks ini. Gambarnya seperti ini. Jadi akar pertama itu ini kan, ini yang sudutnya 45 derajat tadi. Jadi titiknya yang itu ya, akar 10, akar pangkat 10 dari 2, kosinus 45 derajat, plus isin 45 derajat. Terus akar kedua, itu yang sudutnya 117 derajat. Akar ketiga, sudutnya 189 derajat. Akar keempat, sudutnya ini 189 derajat. Akar kelima, sudutnya 333 derajat. Ya, gampang sekali. Jadi semua akar yang ada tadi kita hitung, kemudian kita plot ke dalam bidang XY dengan cara menggambarkan besarnya berapa, sudutnya berapa. Oke, itu yang contoh menggambarkan. Lanjutnya, Mas. Oh, ini masih contoh juga ya. Gambarkan bilangan kompleks cos P min I sin P ya. Ya, gampang lah. Ini kita lewati aja, nanti kita ulang. Yang persamaan bilangan kompleks, mungkin ada contohnya. Nah, ini Mas. Ini contoh yang persamaan bilangan kompleks. Tadi sudah dijelaskan. Persamaan bilangan kompleks hakikatnya merupakan pasangan bilangan nyata dan pasangan bilangan real yang merupakan bagian real dan bagian imajiner. Jadi keduanya tetap bilangan real. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan Anda punya persamaan bilangan kompleks seperti ini. X plus IY kuadrat sama dengan 2IX. Ini kan persamaan. Yang namanya persamaan mesti ada tanda sama dengan. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah, untuk mencarinya, mencari nilai-nilai X dan Y yang memenuhi, ya ini harus kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu, terus nanti bagian realnya kita samakan bagian real, bagian imajiner, samakan bagian imajiner. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. X plus Y kuadrat menjadi ini kan, X kuadrat plus ya A plus B kuadrat itu loh ya. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, X kuadrat plus 2 kali A kali B berarti 2 kali IY kali X. Ini kan. Terus plus IY kuadrat. Berarti I kuadrat Y kuadrat. Sama dengan 2IX.
Terus yang Anda geser yang punya I bersama-sama yang punya I. Yang tidak punya I biar sendirian. Yang tidak punya I kan ini X kuadrat dan min Y kuadrat. Yang punya I, yang sebelah kanan biarkan aja. Yang sebelah kiri kan, yang punya I cuman 2XY. Nah, langsung Anda menyamakan. Berarti bagian real yang sebelah kiri adalah X kuadrat min Y kuadrat. Bagian real sebelah kanan 0. Jadi kesimpulannya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian 2XY sama dengan 2X. Kan itu. Nah, dari kedua itu nanti kita dapatkan nilai X dan nilai Y yang memenuhi. Oke, di berikutnya ini akan dibahas X dan Y yang memenuhi. Nah, tadi ini kan, bagian real yang sebelah kiri X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0, karena sebelah kanannya kan 0, bagian realnya. Nah, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0 itu dipenuhi dua kemungkinan kan, yaitu X-nya plus akar Y kuadrat, Y-nya X-nya adalah min akar Y kuadrat. Jadi ada dua kemungkinan nilai X. Ingat ya, kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat, maka yang memenuhi adalah harus diambil plusnya akar Y kuadrat dan minusnya akar Y kuadrat. Ingat, minus pangkat genap itu kan positif. Sehingga ini juga harus dimasukkan. Jadi kesimpulan kita, X yang memenuhi dari persamaan bintang 1, X sama dengan Y, dan satunya X sama dengan minus Y. Jadi nanti kalau Y-nya 1, maka X-nya bisa min 1. Tuh. Kemudian dari persamaan yang bintang 2 tadi, 2XY sama dengan 2X. Jadi ini terpenuhi kalau Y-nya sama dengan 1. Nah, untuk bintang 2 ini, kalau Anda masukkan X-nya 0, juga Y-nya 0, kan memenuhi juga ini. 2 kali 0 kali 0, ya sama dengan 2 kali 0. Jadi X0, Y0 itu juga memenuhi persamaan baik bintang 1 maupun 2. Sehingga kesimpulan kita, X dan Y yang memenuhi, itu ini tadi kan, Y-nya harus minus min Y, 1, kemudian Y-nya 1, Y-nya 0, X-nya 0. Oke, jadi ini harus dipenuhi. Kalau gitu titiknya mana saja? Titiknya ini kan. 1, min 1. Ini memenuhi ini kan. X-nya sama dengan Y. X-nya sama dengan Y berarti titik ini. Kalau X-nya 1, Y-nya ya 1. Kalau Y-nya 1, X-nya min Y. Ini memenuhi. Terus X0, Y0. Ini. Jadi 3 titik ini. Jadi nilai X dan Y yang mungkin yang memenuhi persamaan bilangan kompleks tadi ini. Titiknya 0,0 itu berasal dari sini. 1,1 itu berasal dari ini sama dengan ini dan Y-nya 1. Ini berasal dari sini dan Y-nya 1. Oke, jadi lengkap ini sudah terwakili. Oke, silahkan Mas Robi. Halo. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Persamaan bilangan kompleks mirip tadi, tapi yang sebelah kanan bukan 2IXY. Nah, misalkan sebelah kanan 2I, gitu aja. Ini untuk memperjelas saja hitungan. Ya, kita selesaikan seperti tadi. X plus Y kita kuadratkan. X kuadrat plus 2IXY plus I kuadrat Y kuadrat. Sama dengan 2I. Oke. Jadi kalau begitu, yang punya
I kita sendirikan, yang tidak punya I disendirikan. Jadi kita dapatkan yang sebelah kiri, yang bagian real, X kuadrat min Y kuadrat. Yang bagian imajinernya 2IXY sama dengan 2I. Oke, berarti kesimpulannya apa? X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian XY sama dengan ini. 2XY sama dengan 2 atau XY sama dengan 1. Terus dicari seperti tadi. X-nya yang memenuhi tidak lain. X sama dengan Y, X sama dengan min Y. Terus dari bintang 2. Bintang 2, ini 2XY sama dengan 2. Nah, itu dari bintang 2 itu kalau saya coba yang ini kan harus memenuhi ini toh. Ini yang atas ini X sama dengan Y. Ini saya masukkan bintang 2. Berarti 2X kuadrat sama dengan 2 atau 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Kemudian yang X min Y tadi dimasukkan di sini coba. Jadi 2X min X sama dengan 2. Min 2X kuadrat sama dengan 2 atau X kuadrat min 1. Anda tahu apapun X itu tidak boleh terjadi di sini kan. X kuadrat sama dengan min 1 kan tidak pernah ada. Nilai X kalau saya kuadratkan hasilnya min 1 kan tidak ada. Jadi X kuadrat tidak mungkin negatif. Atau X min 1 tidak dibolehkan. Jadi nanti yang dari sini tadi, dari bintang 2 yang X kuadrat min 1 itu jangan dipakai. Atau X sama dengan min 1 jangan dipakai. Sehingga nilai X dan Y yang mungkin cuma ini. 1,1 dan 1 min 1. Ingat, X-nya min 1 tidak boleh. Karena sudah dilarang di atas ini kan. Oke. Yaitu ya contoh tentang ini persamaan bilangan kompleks. Terus Mas, ada lagi. Nah, soal nomor 5 ini ya. Selesaikan persamaannya ini. X plus IY, X min IY sama dengan min I. Terus nomor 6. X plus IY plus 2 plus 3I dibagi 2X plus 2IY min 3 sama dengan I plus 2. Oke, nomor 6 seperti ini. Nomor 7 ada lagi. Oh, ini tadi. Oke, ini sekilas ya. Sambil bertanya aja, kita lihat mulai depan, kita lihat. Anda kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Bergerak mulai di depan. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Agak keras ya, agak keras. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karong, Pak. Saya izin bertanya, apakah persamaan bilangan kompleks itu harus direpresentasikan ke dalam grafik atau tergantung soalnya, Pak? Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Jadi saya ulang ya, karena nggak begitu jelas. Pertanyaan Anda gini, apakah persamaan bilangan kompleks itu harus dinyatakan dalam representasi grafik atau tidak? Begitu ya tadi? Iya, begitu. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat contoh lagi, Mas Rofi. Contoh ini aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Persamaannya X plus IY kuadrat sama dengan 2IX. Di sini pokok persoalannya itu Anda diminta mencari nilai X dan nilai Y yang memenuhi. Yang memenuhi kan? Tidak ada kan perintah ini harus digambarkan dalam representasi grafik.
Oke. Jadi gitu. Kalau nanti diminta gambarkan dalam bentuk gambarkan titik-titik bilangan kompleks yang memenuhi dari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan bilangan kompleks tadi. Ya kalau perintahnya memang Anda suruh gambar representasi grafik, ya digambar saja dengan cara menggambar titik-titik koordinat tadi dan diberi label yang caranya juga ada 5 tadi. Kali kalau soalnya tidak ada perintah untuk menggambarkan, ya tidak usah digambar. Begitu, jelas ya? Oh iya Pak, makasih Pak. Jelas. Ya. Oke, silahkan lagi. Ada yang ditanyakan? Kemarin Mas Rofi digeser-geser dari depan, nanti barangkali temennya ada yang, oh pas lihat, oh ada yang yang ini masih kurang jelas. Jadi biar saya jelaskan. Sambil nunggu pertanyaan, saya ingatkan tadi absennya Anda tetap pakai aja ya, seperti biasanya. Jadi baik kelas D1 maupun D2. Ya, saya kira jelas semua ya. Ini PowerPoint-nya saya tuntun, betul-betul saya tuntun ya. Jadi Anda gampang sekali ngikut ini. Oh ini ada yang ngasih info. Untuk kelas B1 masih belum bisa presensinya. Yang B1 ya. Berdua kan? Iya, berdua kan? Iya, berdua kan? Seperti itu, kelas B1 belum bisa presensi, Bu Tuti. Oke, sudah cukup jelas? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Muhammad Surya, Pak. Muhammad? Muhammad Surya. Ya, silakan. Ya. Saya hanya ingin memastikan, Pak, berarti yang itu tadi Z pangkat 1 per N itu konsepnya sama dengan yang teori de Moivre itu ya, Pak? Oke, coba lihat. Oke ya. Iya kan? Persis sama kan? Kalau dulu rumus de Moivre kan RE pangkat I theta pangkat N, ya kan? Menurut rumus de Moivre, Anda cukup ini kan, pangkatnya itu disisipkan. Kan? Dulu kalau pangkat N kan kosinus N kali theta plus I sin N kali theta. Cuma ini kan pangkat seperti N. Ya persis sama. Itu ya, Muhammad. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Oke. Jadi prinsipnya sama. Tinggal Anda bagi aja. Oke, silahkan yang lain.
Oh ya, ini tadi apa ini? Oh, suruh gambar conjugate ini tuh Pak Mas. Ini ke depannya. Anu ke slide itu. Nah, ini soalnya kayak apa tadi? Nah, gambarkan bilangan kompleks cos pi min I sin pi pada bidang kompleks, ya kan? Soalnya itu. Berilah nilai numerik bagian real X dan bagian imajiner Y, serta nilai mutlak R dan satu sudut theta. Satu sudut theta, tetanya tadi kan memenuhi kelipatan dari 2pi kali N kan. Nah, ini diminta satu sudut saja. Berilah 5 cara pemberian label pada titiknya. Tentukan pula gambar konjugasi kompleksnya. Oke ya. Jadi ditambah soal. Selain tadi bilangan kompleksnya ini, juga suruh gambarkan konjugasi kompleksnya. Oke, jawabannya Mas. Coba. Nah, ini kan bilangan kompleks yang ditanyakan cos pi min I sin pi. Nah, kalau ini dijadikan bentuk X plus IY, maka cosinus pi, cosinus 180 derajat kan min 1. Itu ya. Kemudian sinus 180 derajat 0. Jadi yang belakang itu I kali 0, ya kan? Ditulis plus ya sama aja kan? Kali 0 itu min 1 min I kali 0 lah. Itu tidak apa-apa. Sehingga bagian realnya min 1, bagian imajinernya 0. Terus 5 cara pemberian label. Ya, tadi kan ada 5 cara. Anda cukup menulis dalam bentuk koordinat kan. X-nya min 1, Y-nya 0. Satu cara. Ditulis dalam bentuk X plus IY. Jadi X-nya min 1 plus 0I. Terus ditulis dalam bentuk koordinat, tapi koordinat polar ya, yaitu besarnya 1, sudutnya pi. Ya kan? Besarnya adalah akar min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya 1. Sudutnya kan pi. Karena kalau digambar ini titiknya kan, titiknya berapa? Titiknya kan sepanjang sumbu X itu min 1, sepanjang sumbu Y-nya 0. Jadi sudutnya 180 derajat atau pi. Atau ditulis dalam bentuk besarnya kali E pangkat IP. Nah, penulisan dalam bentuk eksponen. Besarnya R1 E pangkat sudutnya IP. Atau ditulis dalam bentuk ini. Cos pi min I sin pi. Ya, itu. Kemudian yang belum kita cari kan conjugate kompleksnya. Oke. Ini soalnya ya conjugate. Nah, conjugate kompleksnya kan ini tadi. Tadi aslinya kan min 1 plus 0i kan. Nah, conjugate kompleksnya kan min 1 min 0i kan. Gitu. Oke. Atau kalau ini tulis ya tadi E pangkat min IP. Jadi di bawah ini sudutnya. Kalau yang atas plus P, yang bawah min P. Jadi conjugate kompleksnya kalau ditulis dalam bentuk eksponen E pangkat min IP.
Jadi seperti ini gambarnya.